Kalau sudah ya, ya kami akan membahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, bahwa yang sebelumnya adalah kita membahas tentang guideline ITSA tentang VAP untuk manajemennya, dan yang kita ketahui bahwa penyebab tersering dari VAP dan HAP adalah bakteri-bakteri gram negatif ya. Dan secara dengan itu, maka kita coba untuk eh, membahas update dari ITSA kali ini. Sebenarnya ada beberapa bakteri ya, tapi untuk yang kali ini kita bahas satu persatu aja karena memang sangat panjang untuk guidance-nya. Jadi ini kita fokus pada ESBL Enterobacterales infection and updates of ITSA 2024 treatment guidance. Ini sudah kami share. Ini baru di publish online pada bulan Juli yang lalu. Beberapa outline yang sudah kami coba ringkaskan akan kita bahas nanti: introduction, kemudian manajemen secara umum, kemudian perubahan apa yang dapat kita notice dari guideline ITSA 2023 dibandingkan dengan 2024 ini. Kemudian pembahasan inti dari section 1, yaitu uh, manajemen infeksi pada penyebabnya, yaitu Enterobacterales yang menghasilkan ESBL. Kemudian akan coba kita simpulkan. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bersama ya bahwa uh, antimicrobial resistance ini menjadi isu global yang cukup kritis dan menjadi prioritas dari termasuk WHO, termasuk CDC, gitu. Termasuk juga di Indonesia juga sudah mulai sangat concern di bidang pengendalian antimicrobial resistant ini. Kemudian ITSA dalam hal ini mendorong membuat suatu guidance yang secara rutin tiap tahunnya dia update begitu ya. Dan ini terdiri dari satu tim kecil yang terdiri dari beberapa expert begitu ya. Kemudian membahas guidance ini berdasarkan beberapa pertanyaan. Jadi question based begitu ya. Dan ini dibahas secara komprehensif walaupun tidak dibahas dengan metode systematic review, tapi berusaha untuk membahasnya secara komprehensif review dari sumber-sumber, di antaranya literatur, kemudian clinical experience, dan expert opinion. Kemudian ini tadi yang sudah kami sampaikan, setiap tahunnya diupdate. Kemudian ini isi dari guidance ini ada 6 hal ya. Yang pertama ESBL, yang kedua AMPC, ini dua-duanya untuk Enterobacterales ya. Kemudian yang ketiga carbapenem resistant. Enterobacterales ini juga Enterobacterales atau sering kita dengar CRE. Kemudian yang keempat Pseudomonas aeruginosa with difficult to treat resistance. Kemudian Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii atau sering kita dengar dengan CRAB. Kemudian Stenotrophomonas maltophilia. Akan kita bahas satu persatu insya Allah. Kemudian ini tadi bahwa beberapa hal sedikit disinggung di guidance ini, tapi tidak betul-betul memprovide tentang hal-hal ini. Yaitu diantaranya adalah uh, bagaimana clinical trialnya, kemudian mekanisme resistensinya, kemudian AST metodenya, begitu, uji sensitivitasnya, gitu ya, tidak dibahas di guidance ini, hanya di uh, apa ini disebutkan secara uh, sekilas saja. Kemudian ini grid metodologi yang kita dengar pada pembahasan kemarin VAP, untuk VAP ya.
itu untuk VAP prevention waktu itu ada namanya GRADE metodologi. Itu sudah digunakan oleh ITSA, tapi untuk guidance pada manajemen AMR ini masih belum dilakukan gitu ya, karena emang datanya cukup sulit untuk dilakukan secara GRADE metodologi. Kemudian guideline ini uh, karena apa ini diversitas dari antimicrobial resistance tersebut di seluruh dunia dan uh, untuk guidance ini dikatakan uh, pada khususnya adalah dapat diterapkan di United States begitu ya. Jadi disampaikan di guidance ini memang betul-betul dikhususkan sebenarnya untuk United States ya. Tapi karena kita di negara berkembang ini banyak belum memiliki guidance dan kita selalu mengutamakan patient safety begitu ya. Ya kita sebaiknya me- mempelajari bagaimana sih di negara-negara yang maju sudah menerapkan suatu guideline gitu. Kemudian guideline ini juga membahas selain dewasa juga membahas pada populasi anak. Namun untuk dosis yang dilampirkan di sini di tabel 1 adalah dosis untuk dewasa. Sedangkan untuk pada anak tidak termasuk dilampirkan di publikasi ini. Kemudian ini kontennya current isunya itu pada 3 Desember 2023 dan yang dipublish ini per Juli 2024. Ini rekomendasi manajemen secara umum bahwa guidance ini dimaksudkan adalah untuk terapi pada kasus-kasus yang sudah diketahui organisme kausatifnya begitu ya. Dan sudah ada hasil in vitro susceptibility-nya. Jadi sudah ada hasil uji kepekaannya. Kemudian kalau ada dua obat yang sama-sama efektif, maka dilihat penggunaannya berdasarkan safety-nya, kemudian biaya, kemudian bagaimana apakah sudah masuk di formulariumnya, begitu ya, dan apakah memang bisa dilakukan di center tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan complicated urinary tract infection ini adalah disingkat dengan CUTI. Ini yang dimaksud adalah UTI yang muncul dan terjadi dan dihubungkan dengan adanya kelainan struktural maupun fungsional begitu ya, dari saluran kencing atau UTI apapun yang terjadi pada pasien dewasa muda ataupun pasien dewasa pada laki-laki begitu ya. Nah, ini dikatakan CUTI. Sebagai contoh mungkin kalau pada perempuan adanya gangguan fungsional, contohnya misalkan ada retensi urin gitu ya, atau adanya inkontinensia urin, gitu ya, termasuk fungsi. Atau kalau struktural, diantaranya adanya batu ya, kemudian apakah ada struktur, kemudian apakah terpasang kateter gitu ya. Kalau terpasang kateter termasuk juga dalam CUTI ini. Kemudian the panel ini maksudnya tim yang membahas guidance ini itu menyarankan terapi CUTI itu uh, disamakan gitu ya, dianggap sama dengan terapi pada pielonefritis. Jadi nanti pembahasannya mereka dua ini selalu digabungkan, CUTI dan pielonefritis. Kemudian untuk CUTI yang sudah dilakukan source control, misalkan dilepas kateternya begitu ya, atau sudah tidak ada apa namanya digistent misalkan ya, atau sudah tidak ada stasis yang lain, nah, itu maka dianggap sebagai uncomplicated cystitis sudah. Jadi bukan CUTI lagi begitu. Dan mulai hari pertama itu adalah ketika dilakukan pelepasan device tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan empirik terapi ini adalah pemberian terapi sebelum adanya hasil
patogen penyebab dan uji kepekaannya, dan ini tidak termasuk dalam skop dari guidance ini, gitu ya. Kemudian eh, pemberian terapi empiris ya seperti kita tahu bahwa seharusnya sesuai dengan peta kuman, gitu ya. Kemudian bagaimana derajat keberatan penyakitnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Dan yang di bawah ini juga disampaikan di guidance tadi bahwa sebaiknya klinisi juga mempertimbangkan bagaimana data hasil kultur dari pasien tersebut dalam waktu 1 tahun ke belakang. Apakah ada hasil-hasil kultur yang menjurus pada bakteri-bakteri multi drug resisten ataukah tidak, gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian antibiotik apa saja yang sudah terpapar dalam 3 bulan terakhir. Kemudian bagaimana ini tadi kami sebutkan peta kuman ya. Peta kuman yang paling sering pada eh, ruangan atau pada rumah sakit tersebut. Nah, ini juga eh, ketika sudah ada hasil dari kultur, maka sebaiknya memang segera diganti dengan terapi definitif. Kemudian ini juga penting, berkali-kali kita singgung bahwa adanya kolonisasi dan infeksi ini harus kita betul-betul tegakkan. Apakah ini yang tumbuh di kultur ini betul-betul penyebab infeksi ataukah kolonisasi? Sehingga klinisi tidak menerapi kolonisasi, gitu ya. Sehingga ketika klinisi ini memberikan terapi yang tepat, maka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya bertambahnya risiko multidrug resisten infection berikutnya, ya. Kemudian efek toksik dari obat yang sebenarnya tidak dibutuhkan, dan seterusnya. Kemudian juga disampaikan bahwa beberapa patogen itu termasuk sulit untuk diberikan terapi empiris ya. Karena biasanya kan terapi empiris itu tidak boleh terlalu advance ya obatnya. Sedangkan untuk karbapenem resisten Acinetobacter baumannii, kemudian Stenotrophomonas maltophilia itu hampir banyak sekali yang resisten, termasuk antibiotik-antibiotik yang biasa digunakan sebagai terapi empiris ya. Kalau yang di daerah di Sutomo misalkan ya, itu kan sering menggunakan empirisnya adalah ceftriaxone gitu ya. Ceftriaxone itu jelas Krep dan Stenotrophomonas tidak bisa diterapi dengan terapi tersebut ya. Bahkan seperti septazidime itu juga tidak bisa. Bahkan yang sudah kombinasi misalkan ya, kombinasi apa ini amoxiclav bahkan atau ampicillin sulfaktam bisa jadi tidak bisa menangani untuk bakteri-bakteri ini, walaupun beberapa hasil menunjukkan obat tersebut masih bisa mendapatkan hasil yang sensitif gitu ya. Jadi untuk kecurigaan infeksi Krep maupun Stenotrophomonas maltophilia ini betul-betul harus dihitung risk benefitnya bagaimana untuk dalam pemberian terapi empiris. Contohnya misalkan terjadi suatu outbreak dalam suatu ruang ICU yang outbreak itu adalah bakteri ini. Nah ini uh, cukup sulit untuk memberikan terapi empiris yang biasa, begitu ya. Jadi biasanya walaupun empiris juga melihat penyebab yang ada di sekitarnya, apakah memang ini suatu outbreak. Kalau outbreak ya seharusnya terapi empirisnya sesuai dengan yang ada di sekitarnya tersebut. Kemudian durasi terapi eh, disampaikan di sini seharusnya tidak berbeda antara terapi bakteri yang multidrug resisten atau antimicrobial resistance organism dengan yang bakteri-bakteri yang banyak susceptible gitu ya. Jadi tidak berbeda durasi terapinya, jadi berdasarkan diagnosis infeksi, bukan berdasarkan penyebab infeksi. Apakah itu multidrug atau yang susceptible, gitu ya. Kemudian apabila ada uncomplicated cystitis dan ternyata
hasil uji kultur dan uji kepekaannya itu antibiotik empirisnya resisten begitu ya. Tapi ternyata ada perkembangan klinis dari pasien tersebut, penyakitnya membaik, maka tidak harus dilakukan kultur ulang dan tidak harus mengganti antibiotiknya sesuai dengan kultur tersebut dan tidak perlu juga untuk diperpanjang terapinya. Ini untuk uncomplicated cystitis ya. Bahkan uncomplicated cystitis disampaikan juga di belakang bisa sembuh sendiri sebenarnya. Disampaikan nanti di belakang. Kemudian selain uncomplicated cystitis, maka disarankan mengikuti hasil uji kepekaan dari hasil kultur tersebut ya. Jadi di sini disampaikan bahwa sebaiknya mengikuti apa yang aktif. Ya, Nak. Kemudian untuk pemberian lama lama terapi juga memperhatikan bagaimana faktor host, bagaimana source control yang sudah dilakukan, dan bagaimana respon dari terapi yang sudah diberikan. Kemudian penggantian dengan terapi oral ini perlu dilakukan kalau sudah ada hasil kepekaan dan ada hasil antibiotik yang sensitif selain itu gitu ya. Dan hemodinamiknya juga mulai stabil dan source controlnya sudah dilakukan, juga tidak ada gangguan malabsorpsi dari GI-nya. Nah, ini menginjak pada inti dari guidance ini. Ini ada beberapa notifikasi ya dari ITSA perbedaan dari 2023 ya. Ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama tentang fosfomisin. Fosfomisin disampaikan tetap untuk tidak disarankan pada CUTI dan pyelonephritis ya. Jadi 2023 dia disampaikan tidak disarankan, tetap di 2024 juga tidak disarankan. Kemudian yang kedua, kalau fosfomisin ini diberikan dosis yang lebih tinggi begitu ya, apakah mendapatkan suatu benefit ataukah tidak, ini suatu hal yang masih uncertainty ya, masih belum bisa betul-betul direkomendasikan gitu pada si UTI tadi. Jadi karena datanya masih sangat sedikit, maka belum bisa direkomendasikan. Walaupun secara apa namanya alasan gitu, kemungkinan masih ada efek yang baik ya kalau ada peningkatan dosis pada fosfomisin ini. Kemudian amoxiclav ini dilanjutkan untuk tidak dipilih sebagai obat untuk terapi uncomplicated cystitis ya. Jadi uncomplicated cystitis ini tidak disarankan diberikan amoxiclav ya. Walaupun amoxiclavnya sensitif. Jadi ini tidak disarankan untuk dipilih kecuali nggak ada pilihan lain ya. Ini kan prefer jadi masih bisa dipilih tapi tidak disarankan untuk menjadi pilihan pertama. Kemudian ini yang disampaikan ya bahwa kalau misalkan tidak ada lagi yang dipilih selain amoxiclav karena nggak ada obat oral lain yang sensitif, kemudian juga disarankan untuk tidak menggunakan antibiotik IV, ya maka bisa digunakan amoxiclav walaupun perlu diberikan notifikasi caution bahwa bisa terjadi suatu infeksi yang recurrent pada terapi uncomplicated cystitis dengan amoxiclav. Kemudian pada guideline 2024 ini diberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang kenapa sih piperacillin tazobactam itu tidak efektif untuk terapi infeksi ESBL. Gitu ya. Jadi Jadi eh, di sini akan dijelaskan lebih detail tentang kenapa piperacillin tazobactam itu
tidak disarankan untuk pemberian terapi infeksi ISBL. Termasuk juga di sini disampaikan untuk selanjutnya dibandingkan 2023 tetap untuk tidak disarankan dipilih sebagai terapi CUTI dan pyelonephritis untuk piperacillin tazobactam. Namun seperti tadi amoxiclav bahwa kalau tidak ada pilihan lain dan sudah dilakukan terapi empiris dengan piperacillin tazobactam dan ada perubahan klinis yang membaik, maka bisa dilanjutkan terapi piperacillin tazobactam, namun diberikan keterangan bahwa bisa terjadi suatu kegagalan terapi secara mikrobiologis. Kemudian ada re-review dari data-data yang dikumpulkan dan data-data yang baru untuk antibiotik ceftolozan tazobactam. Yang ini ternyata lebih efektif untuk terapi SBL dibandingkan dengan piperacillin tazobactam. Ini cari dulu, beliau masih kuliah. Kemudian sebaiknya walaupun aktif tapi dicari agent yang lain karena ini disimpan ketika terjadi ada infeksi difficult to treat Pseudomonas aeruginosa atau infeksi polimikrobial yaitu diantaranya DTR Pseudomonas aeruginosa dan adanya ESBL juga. Nah, ini adalah inti dari guidance ini pada section 1. Nanti akan ada section 2 sampai dengan section 6 sampai 6. Nah, untuk kali ini kita akan bahas section 1. Ini tentang bagaimana memberikan terapi pada Enterobacterales yang memproduksi ESBL. Yang sebelumnya perlu kita review kembali mungkin ya kalau di sini ada yang baru pertama dengar ESBL, tapi saya yakin semuanya sudah sering dengar kalau ESBL ya. Bahwa ESBL dari namanya aja Extended Spectrum Beta Lactamase, beta lactamase kalau bahasa Indonesia. Kalau di belakangnya ase itu jelas adalah suatu enzim. Dan enzim ini termasuk extended spectrum, jadi spektrumnya luas. Dan dia apa namanya enzimnya adalah enzim beta lactamase, enzim yang dapat menghidrolisis beta lactamase. Ini cari apa sih ini boleh bantu? Coba cara sama Umar. Oke. Mohon maaf. Kemudian enzim ini dari namanya bahwa ini menghidrolisis atau menginaktivasi dari eh, beta laktam yang spektrum luas, termasuk penisilin, termasuk cefalosporin, termasuk estrionam, kecuali beta laktam jenis carbapenem. Ini tidak bisa dihidrolisis oleh ESBL. Kalau E di belakang ini singkatan dari Enterobacterales, jadi ESBL producing Enterobacterales. Ini malah salah ketik. Kemudian ESBL ini dari namanya juga tidak menginaktivasi yang selain beta laktam karena memang dia enzimnya enzim beta laktam. Jadi seperti golongan pinolon, ya, kemudian cotrimoxazole, kemudian golongan gentamisin ini tidak diinaktivasi. Sebentar nih, sebentar ini. Masa mau masuk. Tidak diaktifasi oleh SBL. Tapi kalau kita di laboratorium atau mendapatkan hasil uji sensitivitas, biasanya SBL juga diikuti resistensi pada obat-obat yang lain. Pasti kita sering lihat, oh ternyata ESBL juga resisten quinolon gitu. Mas suaranya habis ini masuk ke kulitnya Bu ya. Tapi di sebelah sana dulu. Iya nanti Bu ya Pak. Ya. Berarti kan Bu udah isi. Itu di situ sama Uma juga bisa. Uma.
Sebentar. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, mohon maaf karena agak well. Izin kami lanjutkan. Jadi, kenapa kok ESBL itu juga kadang-kadang kita temui kotrimoxazolnya juga resisten gitu ya. Kemudian levofloxasinnya, ciprofloxacin juga resisten, gentamicin juga resisten. Apakah ada hubungannya dengan ESBL-nya? Kalau secara langsung dia tidak langsung menginaktivasi ya, ESBL karena memang dia enzim yang menghidrolisis beta laktam, sedangkan obat-obat ini kan bukan beta laktam. Tapi kenapa juga diikuti resistensi obat-obat golongan ini biasanya kadang-kadang karena dia juga mengikuti dari plasmid yang berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Dari ESBL itu dari satu plasmid juga ada gen-gen selain ESBL itu saja gitu. Jadi yang sering kita temui ESBL juga resisten Cipro, ya. ESBL juga resisten Cotrimoxazole karena itu tadi resisten gennya itu di satu plasmid yang sama dengan ESBL tadi dan itu dipindahkan ke bakteri-bakteri di sekitarnya. Kemudian untuk ESBL ini semua gram negatif sebenarnya bisa untuk menjadi ESBL producer, tapi lebih khususnya yang sering menjadi concern adalah E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, dan Proteus mirabilis, gitu ya. Dan diantaranya bakteri-bakteri yang sudah established untuk diuji SPL-nya ya bakteri-bakteri ini ya. Khususnya E. coli, Klebsiella species, dan Proteus mirabilis. Selain bakteri ini juga bisa mengandung ESBL, tapi untuk uji ESBL-nya cukup sulit. Contohnya misalkan kami pernah nemuin Salmonella enterica subspesies TV gitu ya. Dia resisten cephalosporin generasi ketiga. Apakah dia sudah betul-betul ESBL? Nah, ketika kita lakukan uji di DST, ternyata hasilnya agak sulit untuk dibaca ya. Karena memang secara standar dia CLSI khususnya dia tidak mengstandarisasi untuk bakteri selain spesies ini. Kemudian kalau secara genetik yang sering menyebabkan ESBL adalah gen CTXM ini. Lebih khususnya lagi adalah CTXM 15. Dan ini juga terbukti di Indonesia ya, walaupun di guideline ini dia disampaikan di United States, tapi beberapa penelitian eh, yang terbaru di Indonesia, masuk juga di Surabaya itu juga sama ya, CTXM 15 yang paling penting. Kemudian uji ESBL ini tidak secara rutin dilakukan, tapi sekarang karena ada alat otomatis itu selalu muncul biasanya harusnya untuk pemeriksaan otomatis misalkan dengan Vitek 2 Compact atau dengan BD Funic itu biasanya keluar ya untuk ESBL tesnya. Kemudian kalau secara screening, ESBL ini dilihat dari susceptibilitasnya terhadap cephalosporin generasi ketiga, diantaranya ceftriaxone ini. Dan non susceptibility ini bisa resisten, bisa intermediate ya. Non susceptibility yaitu MIC di atas sama dengan 2 mikrogram per mililiter. Kalau di guideline ini ya. Kalau di CLSI beberapa yang perlu dilihat diantaranya juga ada cefpodoxim, kemudian cefotaxim, ceftazidime, astreonam itu juga dilihat sih. Kalau di CLS mungkin kita akan bahas di lain waktu ya. Ini kita fokus di guideline ini aja.
Kemudian untuk guideline ini yang dimaksud dengan ESBL Enterobacterales ini adalah yang secara presumtif atau secara konfirmatif menghasilkan ESBL ya. Bisa secara genetik atau bisa secara fenotip. Dan ini bakteri-bakterinya sama dengan yang kami sampaikan tadi, 4 spesies ini. Jadi selain 4 spesies ini tidak termasuk dalam cakupan guideline ini. Kemudian guideline ini juga berdasarkan hasil uji kepekaan yang sudah dilakukan. Jadi bukan untuk terapi empiris, ini adalah untuk guideline terapi definitif. Nah, ini kita beranjak ke beberapa question based guidance ini. Kalau secara mudahnya ada 7 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tentang uncomplicated cystitis, yang kedua adalah tentang pyelonephritis atau CUTI, kemudian yang ketiga adalah selain UTI, kemudian yang keempat adalah bagaimana peran piperacillin hitam, kemudian yang kelima peran cefepime, yang keenam peran cefamisim, dan yang ketujuh yang terakhir adalah beta lactamase inhibitor combination yang terbaru ya, dan cefiderocol. Izin kami kalau di eh, bahas satu persatu saya eh, buat itu untuk rasionalnya bagaimana gitu ya. Ini coba kami buat. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah apa antibiotik yang sebaiknya dipilih pada kondisi sistitis yang uncomplicated atau yang sederhana, gitu, uncomplicated sistitis yang tidak termasuk dalam CUTI tadi. Jadi bukan pada laki-laki yang dewasa. Dari sana. Kemudian bukan pada ada gangguan secara fungsi maupun struktur dari saluran kencingnya, gitu. Itu dinamakan uncomplicated cystitis. Sarannya adalah diberikan nitrofurantoin dan cotrimoxazole, begitu, untuk uncomplicated cystitis ini. Sedangkan untuk alternatifnya bisa diberikan golongan quinolon yaitu Cipro atau Levo dan carbapenem. Walaupun kalau misalkan ada agak ke situ dong, tolong agak ke situ. Walaupun kalau hasil Kotrim dan nitrofurantoin ini dia sensitif, seharusnya dari guideline ini disampaikan sebaiknya digunakan terapi yaitu nitrofurantoin atau cotrimoxazole terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian sebagai alternatif juga adalah pemberian aminoglikosida yaitu 1 kali dosis saja atau fosfomisin oral kalau penyebabnya adalah E. coli saja. Kalau selain E. coli dia tidak bisa digunakan untuk fosfomisin. Nah, ini rasionalnya bahwa secara penelitian, kalau rasional ini artinya adalah evidence-evidence-nya bagaimana, dan kadang-kadang juga disertai selain evidence juga ada rasionalisasinya, apa ya, penyebab apa sih kok ada rekomendasi tersebut, gitu ya. Kalau ini memang terbukti bahwa efektif untuk pemberian nitrofurantoin dan carbamazepine ini pada uncomplicated cystitis. Kamu nak sama Habibie main di sana pakai baju dulu. Oh. Kemudian tadi ya untuk carbapenem dan eh, quinolon itu juga terbukti efektif pada sistitis, dan termasuk juga untuk uncomplicated juga bisa digunakan, walaupun ya tadi kita sampaikan bahwa kalau ada yang sensitif antara nitrofurantoin atau cotrimoxazole lebih disarankan diberikan 2 tersebut di atas. Kemudian kenapa kok dipilih yang sebelumnya dibandingkan dengan obat carbapenem atau quinolon? Di antaranya ini adalah untuk menghindari adanya suatu
resistensi yang lebih lanjut ya. Dan juga untuk menghindari adanya suatu resiko toksisitas. Di antaranya kalau quinolon ada prolonged interval, kemudian tendinitis, ruptur tendon, diseksi aorta, kejang gitu ya, kemudian neuropati perifer atau eh, infeksi dari Clostridium difficile. Kemudian pemberian aminoglikosida juga bisa sebagai alternatif, pemberiannya intravena single dose, pilihannya itu plazomicin ya, kalau nggak salah. Kemudian eh, bisa juga diberikan oral fosfomycin dan ini hanya untuk E. coli ya, karena tidak ada breakpoint selain untuk E. coli pada fosfomycin. Dan kasusnya adalah uncomplicated UTI. Kalau pada complicated nanti kan kita bahas di pertanyaan yang kedua, tidak disarankan kan untuk pemberian fosfomycin ini gitu. Kemudian ya ini tadi CLSI juga tidak ada guideline untuk breakpointnya. Dan selain E. coli bisa mengandung gen FOSA yang memproduksi FOSA hidrolase sehingga tidak bisa uh, bereaksi ya, tidak bisa aktif untuk fosfomycin tersebut di Klebsiella pneumoniae contohnya ya, atau gram negatif yang lain. Kemudian tadi yang disampaikan di summary di depan bahwa amoxiclav walaupun biasanya ada yang sensitif pada ESBL, ini tidak disarankan untuk diberikan sebagai terapi. Kemudian ini contohnya evidennya bahwa ada 58% yang diberikan amoxiclav dan uh, berhasil untuk sembuh gitu ya. Hanya 58. Kalau dibandingkan dengan Cipro itu 77% ya dari uncomplicated E. coli cystitis pada 370 perempuan. Kemudian adanya treatment failure dan adanya kolonisasi pada vagina untuk pemberian amoxiclav ini cukup tinggi, 45%. Jadi, kalau dibandingkan dengan 10% hanya 10%. Kemudian ternyata amoxiclav atau clavulanic acid sebagai inhibitor beta laktamase itu bisa jadi memang secara in vitro sensitif ya atau efektif di laboratorium hasilnya sensitif. Tapi kalau pada pemberian secara klinis ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan hasil sensitif di laboratorium gitu pada amoxiclav dan juga butuh data yang lebih banyak untuk penelitian ini sehingga amoxiclav ini bisa dikatakan nantinya mungkin bisa efektif gitu ya tapi untuk saat ini datanya demikian ya tidak disarankan. Kemudian kalaupun Bibi, tolong suaranya Bibi masuk ke kuliahnya Bu ya. Bibi tunggu di situ. Iya. Kemudian kalau ya Bibi masuk. Ya, sekali Bibi. Kemudian eh, kalau tidak ada pilihan lain, ya, ya terpaksa bisa dipakai ya, bisa dipakai. Tapi harus disampaikan bahwa bisa terjadi infeksi yang rekuren pada pemberian ini. Oh ya, oh ya. Ya, sekali Bibi. Kemudian the panel atau panitia dari ITSA ini juga menyarankan untuk menghindari pemberian doxycycline untuk terapi uncomplicated cystitis gitu ya. Karena memang dia ekskresinya sangat rendah di urin, hanya 35 sampai 60%. Kemudian ya tadi sehingga tidak disarankan untuk menggunakan doxycycline. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tadi uncomplicated, kalau yang ini adalah complicated UTI, yang tadi definisi di depan ya, dan atau pyelonefritis. Maka yang disarankan adalah cotrimoxazole atau golongan quinolone yaitu ciprofloxacin atau levofloxacin. Pemberian golongan penem
ini juga bisa diberikan ketika obat-obat yang first line-nya ini resisten gitu ya, atau bersifat toksik untuk pasien, sehingga bisa digunakan penem. Jadi kalau misalkan tidak ada hal tersebut, ini sensitif, disarankan untuk menggunakan Otrim atau Quinolone. Kemudian aminoglikosida juga bisa sebagai alternatif untuk terapi pyelonefritis atau CUTI ini. Rasionalnya bahwa dari penelitian-penelitian yang sudah dikumpulkan memang secara adekuat dan konsentrasinya baik ada di urin obat-obat yang sebagai first line tadi. Dan secara hasil clinical trialnya baik dan pemberian ke pasien pun juga baik gitu ya. Dan kalau untuk yang second line-nya, kalau misalkan first line-nya tadi resisten, maka bisa digunakan second line-nya diantaranya adalah karbapen. Nah, kemudian kalau sudah diberikan karbapen 6, tapi kondisi pasiennya itu membaik, maka sebaiknya disarankan untuk mengganti menjadi terapi oral gitu ya. Bisa diberikan apa yang sensitif dari hasil kultur. Kemudian kalau pada pasien yang critically ill, memang pilihannya langsung carbapenem sih sebenarnya. Jadi tidak mengikuti first line terlebih dahulu, tapi langsung diberikan carbapenem. Di antaranya adalah yang pasien critically ill. Ini akan dibahas di berikutnya ya, pertanyaan ketiga. Mungkin, nah ini tadi untuk aminoglikosida yang digunakan yaitu plazomicin. Ini cukup baik dibandingkan dengan apa namanya meropenem. Ternyata dia toksisitas untuk ginjalnya juga nggak terlalu tinggi banget ya. Ya kalau dibandingkan meropenem juga memang ada lebih tinggi ya. Tapi untuk efektivitasnya dia 2%, 2% yang relapse, jadi cukup bagus dibandingkan dengan meropenem 7%. Dan ini dikatakan equal untuk efektivitasnya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai untuk terapi untuk menyelesaikan terapi gitu ya. Pada terapi yang kompleks, penggantian kemudian terakhir bisa digunakan amilglusida ini. Kemudian fosfomisin ya tadi kan untuk uncomplicated bisa disarankan diberikan ya. Tapi fosfomisin pada complicated UTI dan pyelonephritis tidak disarankan sebenarnya karena dia konsentrasi di ginjalnya sangat terbatas. Dan kemudian dari secara hasil penelitian, walaupun memang sebenarnya cukup baik ya, kalau di sini nggak saya tulis ya. Kalau jangan nanti baca lagi evidence-nya, sebenarnya fosfornya cukup baik, tapi penelitiannya masih kurang kuat gitu ya. Masih belum yang randomized control trial begitu ya, itu masih belum, masih hanya observasional kebanyakan. Kemudian untuk prostatitis, nah ini juga ternyata bagus dan khususnya untuk E. coli ya yang tadi berulang kali kami sampaikan bahwa fosfomisin itu hanya untuk E. coli. Dan kalau misalkan apa namanya obat-obat yang lain tadi ya itu sudah nggak bisa digunakan. Otrim, quinolone ya, kemudian carbapenem ini semuanya nggak bisa digunakan atau dia resisten semua ya. Kita bisa coba untuk berikan fosfomisin pada prostatitis. Prostatitis. Kemudian untuk nitrofurantoin ini juga tidak disarankan pada CUTI. Nitrofurantoin kita tadi dibahas di sama uncomplicated cystitis dia bisa digunakan ya first line. Tapi kalau untuk CUTI atau pyelonephritis tidak disarankan. Ya. Kemudian untuk doxycycline juga tidak disarankan karena dia ekskresi secara di urinnya sangat terbatas. Itu kemudian ini pertanyaan ketiga, selain infeksi pada urin atau selain UTI, itu bagaimana untuk rekomendasinya? Rekomendasinya adalah diberikan carbapenem.
golongan karbapenem untuk selain UTI. Ya, di antaranya yaitu ya sepsis, ya pneumonia, kemudian intraabdominal, dan yang lain-lain termasuk. Dan pada pasien yang critically ill, ini lebih khusus lagi, atau hipoalbumin, maka yaitu khusus yaitu meropenem atau imipenem. Tidak bisa ertapenem, karena ertapenem dia ikatan dengan proteinnya sangat tinggi, sehingga pada hipoalbumin atau critically ill dia sulit untuk secara efektif dapat mengatasi infeksi pada pasien. Jadi disarankan diberikan meropenem atau imipenem. Dan kalau sudah dia stabil, pasiennya baik, disarankan untuk mengubah menjadi terapi oral, ya. Bisa Cotrim, Cipro, Levo. Kalau dia sensitif, kalau nggak sensitif gimana ya dilanjutkan sampai dengan terapinya selesai. Kalau misalkan bisa diganti, dialihkan dengan yang sensitif lebih bagus. Apalagi sudah ada clinical response yang baik. Kemudian ini nasionalnya, artinya ini bukti-bukti saja bahwa uh, secara penelitian memang dia baik, efektif untuk karbapenem. Kemudian untuk critically ill tadi memang ertapenem itu tidak baik karena dia ikatan proteinnya terlalu kuat, ya, sehingga dia serum half life-nya dikatakan dia memanjang dan dia mudah untuk dieliminasi dari tubuh gitu kalau saya baca. Kemudian kalau di penelitian dibuktikan bahwa karbapenem dibandingkan dengan piptaso dia lebih efektif untuk menghindari kematian pada 30 harinya adalah meropenem dibandingkan dengan piptaso. Kemudian ini juga data-data bahwa sebaiknya kalau sudah bagus kondisi pasiennya, maka disarankan untuk di oral step down dengan Cotrim atau quinolone. Nah, ini kalau dia sensitif, pasiennya stabil, source controlnya terjadi, sudah bagus, kemudian tidak ada gangguan di pencernaan. Kemudian tidak disarankan untuk menurunkan terapi oralnya menjadi nitrofurantoin atau fosfomisin atau amoxiclav. Ini tidak disarankan. Yang disarankan adalah Cotrim dan quinolone. Kemudian pertanyaan yang keempat untuk piptaso. Ini kan sering ya kalau kita temui apa ya, kalau misalkan ada ESBL kita pilih dulu yang non karbapenem. Memang ada dasarnya sih biar nggak gampang terjadi karbapenem resisten, ya. Tapi kalau di guideline ini memang dia disarankan kalau sudah dilakukan pemberian empiris terapi pada kasus uncomplicated cystitis, maka dilanjutkan saja sampai dengan selesai terapi. Nah, tapi kalau untuk dibandingkan dengan obat-obat yang lain yang tadi disampaikan di depan, ya, bahwa dibandingkan dengan Cotrim, dibandingkan dengan quinolone, dibandingkan dengan carbapenem, maka piptaso ini tidak lebih disarankan. Jadi tidak dipilih yang pertama dibandingkan dengan obat-obat yang di awal ini pada pyelonephritis atau complicated UTI. Karena ada kecenderungan ada kegagalan terapi dengan pemberian piptaso. Kemudian untuk di luar UTI ini juga tidak disarankan. Jadi yang disarankan hanya untuk uncomplicated cystitis dan itu sebagai empiris terapi saja. Kalau sudah terjadi pemberian empiris terapi dan terbukti ESBL dan ininya sensitif, ya udah dilanjut saja. Tapi selain itu tidak disarankan untuk diberikan, ya, piptaso. Kecuali memang tidak ada pilihan yang lain, ya. Kalau ini rasionalnya. Jadi memang kalau kita lihat banyak sensitifnya sebenarnya, ya, piptaso. Kalau kita lihat di lab itu kan piptaso masih tinggi angka sensitivitasnya. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lebih dalam, ternyata hasil sensitif tadi itu bisa inaccurate sebenarnya dan bisa false sensitif gitu, ya. Karena beberapa produser ESBL atau beta lactamase jenis OXA1 ini
dia bikin agak kurang jelas ya untuk susceptibilitasnya itu betul-betul sensitif atau dia false sensitif gitu ya. Kemudian pada kasus-kasus yang high inokulum seperti intra-abdominal infection, maka berdasarkan evidence ketika dia sudah pada in vitro data, kalau sudah selesai terapi, maka bisa terjadi suatu regrowth. Jadi balik lagi kuman itu. Setelah dia sudah hilang, tidak ada pertumbuhan kuman, kemudian tumbuh lagi gitu ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan meropenem. Tapi secara arti klinis belum terlalu jelas sih. Ini hanya data in vitro ya. Kemudian tazobactam effectiveness artinya untuk beta lactamase inhibitor ini juga disampaikan di sini dia efeknya sangat menurun kalau ada SPL tertentu ya atau beberapa SPL di satu organisme dan di satu strain gitu ya atau dia juga menghasilkan AMPC gitu ya. Nah, ini juga tidak efektif untuk pemberian asumbaktam. Kemudian kalau kita lihat di CLSI bahwa breakpoint dari piperacillin tazobactam ini berdasarkan dosis dari piperacillinnya saja begitu ya. Sedangkan untuk tazobactamnya tidak diubah-ubah, dia tetap di satu konsentrasi tertentu saja. Kalau nggak salah 4 ya, nggak salah. Tapi yang diubah-ubah adalah konsentrasi dari piperacillinnya saja. Sehingga kalau dilihat sebenarnya peningkatan dosis dari MIC itu kan nggak terlalu ngefek. Yang ngefek adalah efek dari tazobactamnya gitu. Jadi ini yang menjadikan masalah dari hasil sensitivitas dari tazobactam tadi. Kemudian kalau sudah tadi ya ini di rekomendasi sudah ya. Dan ini ada beberapa evidence bahwa juga baik ya untuk uncomplicated cystitis, tapi itu sebagai empiris saja. Kemudian untuk si UTI ini juga perlu bukti yang lebih banyak, walaupun beberapa hasil ini cukup bagus ya ini similar dengan carbapenem. Tapi untuk kematian ini juga kelihatan ada peningkatan kematian pada pemberian piperacillin tazobactam walaupun secara statistik tidak signifikan ya. Tapi ini butuh penelitian yang lebih banyak dan lebih besar. Kemudian ini tadi kalau sudah sebagai empirik terapi pada CUTI atau pyelonephritis dan pasiennya membaik, improvement occurs, maka uh, bisa dilanjutkan. Tapi harus disampaikan bahwa kalau secara teori seharusnya dia bakal gagal terapi nantinya. Itu harus disampaikan. Jadi sebenarnya disarankan untuk diubah terapinya. Kemudian ini hasil bahwa vibrasi suwaktam itu kelihatan tidak terlalu efektif untuk bloodstream infection atau sepsis gitu ya. Kemudian hasilnya juga inferior kalau dibandingkan dengan carbapenem ya. Kemudian ini kelihatan bahwa di penelitian ini ya clinical trial ini ada 90% isolat yang dia hasilnya sensitif atau SDD berdasarkan CLSI 2022 dengan MIC ini ya. Tapi ternyata dia hasil secara klinisnya tidak berhasil membuat kesembuhan. Nah, jadi tidak selalu hasil sensitif menghasilkan clinical outcome yang baik, gitu ya. Jadi sehingga tidak disarankan diberikan. Walaupun kalau di Indonesia ya masih tetap aja diberikan ya. Kalau kita ya karena memang eh, gimana ya kita juga tidak punya guideline sendiri dan kalau kita timbang-timbang juga cukup berat kalau langsung diberikan sesuai guideline ini begitu ya. Kan kalau selain UTI harus langsung carbapenem gitu ya. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi guideline ini kan dia carbapenemnya sampai pasien stabil. Kalau udah stabil ya bisa di, di downgrade dengan oral gitu ya. Sebenarnya seperti itu karena memang sangat mengedepankan keselamatan pasien. Yang pertanyaan yang kelima untuk pemberian cefepime juga tidak
disarankan ya untuk diberikan pada si UTI dan pielonefritis, dihindari pemberian cefepime. Namun kalau secara empiris sudah diberikan dan uncomplicated cystitisnya membaik, maka tidak perlu untuk diubah ya, diubah terapinya karena memang uncomplicated cystitis ini sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau disampaikan di guideline ini. Jadi di terapi kalau ini membaik ya alhamdulillah karena memang namanya uncomplicated ya. Kemudian eh, untuk terapi yang selain UTI juga tidak disarankan ya. Walaupun even if susceptibility to sebabnya is demonstrated. Jadi walaupun dia sensitif, karena memang sebagian juga ESBL itu sebabim sensitif, maka tidak tetap tidak disarankan. Nah ini rasionalnya beberapa kalau kita baca banyak kegagalan terapi walaupun sebabim ini sensitif. Jadi ini juga di clinical trial ini terpaksa harus dihentikan karena di sebabim ini banyak clinical failure ya. Kemudian eh, banyak terutama yang selain UTI ya. Kalau di UTI ini eh, masih ada kemungkinan bisa digunakan pada uncomplicated cystitis. Nah ini yang tadi kami bilang ya. As uncomplicated cystitis often resolves on its own. Jadi sembuh sendiri sebenarnya. Walaupun terapinya eh, sudah diberikan empiris, tapi ya jarang banget ya kalau empiris diberikan cefepime itu kayaknya emang di Amerika aja sih. Kalau di Indonesia nggak mungkin diberikan cefepime langsung. Kemudian nah ini pada pneumonia pun clinical failure ya. Dari 13 pasien 4 meninggal. Dari 10 pasien tidak ada yang meninggal pada pemberian meropenem. Sorry, imipenem, silastatin ya. Nah ini juga outcome-nya lebih buruk pada ESBL enteroviral infection yang invasif pada pemberian sebelumnya. Maka disarankan untuk menghindari pemberian cefepime walaupun dia hasilnya sensitif. Pertanyaan yang kedua terakhir pada pemberian cefamisin ya. Kalau kita tahu cefamisin itu adalah isinya cefoxitin, cefotetan ya. Ada yang menggolongkan ini di dalamnya cefalosporin, ada yang menggolongkan dia sebagai cefamisin sendiri ya. Ini juga tidak disarankan untuk diberikan terapi pada infeksi ESBL karena memang dia belum ada data yang cukup. Jadi datanya kurang banyak dan meyakinkan sehingga bisa digunakan gitu ya. Rasionalnya ini, jadi walaupun memang cefamisin ini banyak kita temukan sensitif di in vitro ya. ESBL nggak bisa menghidrolisis cefamisin memang. Tapi dari penelitian, ini kalau yang disadur di sini ada 10 penelitian, memang 8 itu menunjukkan bagus ya. Tidak ada masalah dibandingkan dengan carbapenem. Tapi di dua penelitian berikutnya ini kurang bagus hasilnya. Mortalitasnya ya blok ya. Untuk yang menggunakan cefamisin 55%, kemudian untuk yang menggunakan carbapenem di 39%. Ya, blok ya. Gini. Kemudian penelitian berikutnya juga untuk kematian 30 hari ini juga jeblok ya. Cefamisinnya cukup tinggi. Sedangkan untuk yang carbapenem dia cukup rendah ya. Tapi ini memang datanya sangat sedikit, sangat sedikit. Maka panel atau yang membuat guideline ini tidak menyarankan diberikan cefamisin pada kondisi infeksi apapun. Uncomplicated pun cystitis tidak, ya. CUTI juga tidak. Yang selain itu juga tidak. Ada beberapa data memang ada data kalau dosisnya ditingkatkan atau diberikan extended atau continuous infusion cefoxitin itu bisa menghasilkan outcome yang lebih baik. Tapi ternyata memang ini cukup sulit ya, karena memang dia half life-nya pendek gitu ya, dan dia juga ya dibilang di sini challenging ya, cukup sulit untuk dilakukan. Yang terakhir, bagaimana peran yang beta laktamase inhibitor baru ya, kayak avibactam, vaborbactam, ya, relebactam,
Kemudian obat yang sering kita dengar baru-baru ini ceftolosan tazobactam ya. Kemudian cefalosporin generasi kelima, cefiderocol. Bagaimana? Apakah bisa kita gunakan? Disampaikan di guideline ini bahwa obat-obat yang high end ini sebaiknya disimpan memang ya, di reserve untuk bakteri-bakteri penyebab infeksi karbapenem resisten. Rasionalnya memang bisa ya, bisa untuk SPL, tapi sebenarnya sayang ya, karena emang karbapenemnya aja udah cukup, meropenem aja udah cukup, nggak perlu favorbactam. Imipenem cilastemnya sudah cukup tanpa relebactam gitu ya. Jadi tanpa adanya beta inhibitor pun sudah bisa. Kemudian avibactam pun juga seperti itu ya, sebenarnya disimpan untuk yang terapi pada karbapenem resisten. Kemudian ceftolosan tazobactam ini juga baru-baru ini aja ya kita dengar, atau saya sendiri yang mungkin agak jarang mendengar. Ternyata dia juga cukup bagus ya untuk terapi ESBL. Tapi sebaiknya memang disimpan untuk yang Pseudomonas difficult to treat atau yang multi mikrobial ya, polimikrobial, ada ESBL-nya, ada Pseudomonasnya, ini baru digunakan ya. Ceftolosan tazobactam ini kalau dibandingkan dengan ceftasi piperacillin tazobactam, memang dia untuk stabilitasnya kan beda ya. Kalau dia ceftolosan ini kan cefalosporin generasi ketiga ya. Dia lebih tidak mudah untuk dihidrolisis dibandingkan dengan piperacillin jelasnya. Piperacillin kan dia golongan penisilin saja ya, penisilin saja. Kemudian untuk rasio dengan beta laktamase inhibitornya juga 2:1, dia lebih pekat ya dibandingkan dengan piperacillin tazobactam itu 4,5 gram, tazobactamnya hanya 0,5 gram, piperacillinnya 4 gram, jadi 8:1, sangat sangat kurang efektif ya piperacillin tazobactam untuk perbandingan ini dibandingkan dengan uh, ceftolosan tazobactam, memang dia lebih pekat ya 2:1. Kemudian pemberian ceftolosan tazobactam dibandingkan dengan meropenem ini pada pasien abdominal infeksi dan pneumonia ini cukup baik ya, similar outcomes gitu ya. Jadi kalau misalkan memang semuanya resisten termasuk juga meropenem ya, baru kita berikan ceftolosan tazobactam gitu ya. Nah ini tadi disimpan, reserve untuk kondisi-kondisi yang lebih sulit yang mungkin bisa terjadi. Itu ya, ini kalau disimpulkan 7 poin ya. Yang pertama, uncomplicated UTI, terapinya nitrofurantoin atau cotrimoxazole, alternatifnya biasiprofloxacin, levofloxacin, golongan carbapenem, aminoglucosida intravena single dose, atau oral fosfomycin. Untuk pyelonephritis atau CUTI bisa cotrimoxazole, ciprofloxacin, levofloxacin, alternatifnya golongan carbapenem, aminoglucosida. Kemudian untuk yang selain UTI, consider diberikan carbapenem ya. Dan khususnya untuk yang critically ill atau hipoalbumin tidak diberikan golongannya ertapenem, langsung diberikan meropenem atau imipenem. Kemudian dilakukan deeskalasi dengan pemberian terapi oral cotrimoxazole atau golongan quinolone. Kemudian untuk poin yang pertanyaan keempat, cotrimoxazole bisa untuk empiris pada uncomplicated UTI, tapi tidak disarankan untuk pyelonephritis atau CUTI dan juga selain UTI. Dan sevoflurane juga tidak disarankan dan disarankan untuk menghindari pada terapi CUTI atau pyelonephritis dan yang selain UTI. Untuk uncomplicated bisa sebagai empiris ya. Kalau sudah terlanjur gitu ya, diberikan empiris. Kemudian cefamicin tidak disarankan pada semua infeksi ESBL karena datanya kurang, dan obat-obat yang high end tadi kami sebutkan terakhir sebaiknya disimpan untuk terapi infeksi yang lebih sulit kalau misalkan bisa akan terjadi. Nah kalau ini mungkin sebentar ya, habis ini selesai. Kalau ini
Ya, semoga nggak tahu, Mak. Kalau ini summary dari ESMIC dari Eropa. Kalau ITSA kan dia Amerika ya. Kalau ini dari ESMIC dari Eropa 2022 pada resistensi terhadap Cephalosporin generasi ketiga ya. Termasuk juga ESBL, termasuk juga AMPC sebenarnya kalau ini. Ya, hampir sama sih sebenarnya. Nanti mungkin bisa saya share aja. Hampir sama kalau tapi dibandingkan dengan di ITSA kalau di sini dia langsung disebutkan ya BSI bloodstream infection dan severe infection langsung diberikan carbapenem ya dan ini rekomendasi kuat. Kemudian BSI tanpa septic shock bisa diberikan ertapenem, tidak langsung diberikan golongan meropenem atau imipenem gitu ya. Kemudian low risk dia bisa diberikan golongan yang beta lactamase inhibitor ya. Ini agak berbeda dengan ITSA. Bisa diberikan piptazo, amoxiclav atau quinolone ya. Tapi ini memang rekomendasinya masih belum kuat. Level evidence-nya juga tidak terlalu kuat ya. Kemudian untuk CUTI tanpa septic shock disarankan pemberian aminoglikosida ya hampir sama sih tadi. Tapi kalau di ITSA kan dia sebagai alternatif aminoglikosida ini. Kalau hasilnya sensitif ya. Kemudian bisa juga diberikan fosfomycin intravena. Ini cukup kuat rekomendasinya. Kemudian pemberian step down terapi diberikan oral ya, oral atau yang lebih turun daripada karbapenem kalau kondisi pasiennya sudah mulai stabil ya, dan ini kurang kuat evidennya cuma masih dalam good practice statement ya. Kemudian tidak disarankan menggunakan tigecycline. Ini rekomendasinya kuat ya. Ini sering kita periksa di laboratorium, kadang-kadang sensitif, terus kita uh, pakai gitu. Tidak seperti itu. Kalau di sini tidak disarankan ya. Dan ini rekomendasinya kuat. Walaupun evidensinya belum banyak. Kemudian uh, ini untuk new BL-BLI ya, seperti yang Avibactam, Relebactam, Favorbactam itu tidak disarankan untuk digunakan untuk ESBL, disimpan dulu ya, disimpan. Kemudian untuk Cefamycin dan Cefepime tidak disarankan untuk diberikan sama ya dengan ITSA. Tidak sama ini tidak not be used for three generation several resistant enterobacter infection. Kemudian yang terakhir, ini karena datanya belum banyak, ya ini obat ini tidak ada rekomendasi apakah disarankan atau tidak. Yang sering kita temui ya di sini adalah cefoprazone sulfaktam, ampicillin sulfaktam, ticarcillin clavulanic acid, temosilin, mesilinam ini tidak ada data yang cukup kuat untuk memberikan rekomendasi. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan karena mohon maaf karena waktunya sangat berlebih saya lewati begitu ya. Monggo dari teman-teman ada yang mau memberikan masukan. Monggo, belum ada gitu. Terima kasih kalau begitu atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena memang rumah kami tidak terlalu lebar. Ada anak kecil yang cukup suka ngelendotan ya. Mohon maaf karena cukup terganggu tadi di awal. Kita akhiri dengan berdoa juga ya karena kita sudah awal dengan doa. Kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa silakan. Terima kasih sekali lagi senior sekalian, teman-teman. Mungkin ada adik-adik juga.
kita akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Kamis pekan depan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman.